Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semua, Alhamdulillah di hari Jumat yang berbahagia ini, di siang hari menjelang sore ini, saya ingin sedikit memberi informasi terkait bimbingan tugas akhir atau menyelesaikan tugas penulisan skripsi. Di mana kadang mahasiswa itu bertanya-tanya atau mahasiswa tidak tahu atau bagaimana sih caranya agar kita bisa menyelesaikan tugas akhir dengan mudah. Jadi yang pertama dilakukan adalah memberi informasi kepada dosen. Setelah kita mengetahui bahwasanya dosen itu adalah dosen pembimbing kita. Itu yang pertama. Gunanya apa? Supaya dosen itu mengetahui bahwa kita itu betul mahasiswa bimbingannya dan kita punya niat baik untuk membangun komunikasi terkait penyelesaian tugas akhir. Yang kedua, segeralah tulis proposal dengan terlebih dahulu mengajukan judul dan mengaksesikannya. Begitu proposal selesai, langsung menggabari dosen bahwasanya proposal sudah selesai dan memohon untuk melaksanakan bimbingan atau membaca proposal. Dengan demikian, dosen akan merasa bahwa kita sebagai mahasiswa itu serius, sungguh-sungguh untuk mengerjakan tugas akhir itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika menghubungi dosen itu dilakukan dengan cara yang baik, dengan bahasa yang baik jika telepon, dan dengan kata-kata yang baik jika melalui WA. Biasanya kalau dosen itu tidak ada waktu, tidak ada kegiatan lain, dia akan langsung menyuruh kita datang untuk bimbingan. Tapi jika ada kegiatan lain, dia akan menyuruh proposalnya ditinggal. Nah, pada saat ditinggal, maka tinggallah proposal itu, tinggallah skripsi itu. Supaya apa? Supaya proposal itu dapat dibaca. Karena memang saat itu tidak bisa melakukan bimbingan. Nah, ketika proposal atau skripsi itu ditinggal, jangan cepat-cepat memberi kabar. Menelpon dosen dengan bertanya, "Pak, bagaimana Pak? Bu, bagaimana Bu proposal saya? Apakah sudah dibaca? Apakah sudah bisa bimbingan?" Oh, jangan. Bisa saja terjadi bimbingan dosen itu tidak hanya kita, tapi ada beberapa mahasiswa yang lain. Nah, untuk saat ini, supaya tidak terjadi kekeliruan atau ketidaksenangan, maka kita tunggu sekitar 4-7 hari atau 1 minggu. Setelah 1 minggu baru kita tanya kembali bagaimana proposal kita, bagaimana skripsi kita. Nah, mudah-mudahan mendapat balasan jawaban dengan baik juga. Nah, pada saat kita bertanya kepada dosen, memberi kabar ke dosen, menelpon atau WA, itu perhatikan waktu-waktunya. Jangan di waktu-waktu sibuk seperti pagi hari bangun tidur, menjelang tidur malam hari, atau menjelang waktu maghrib, atau di waktu-waktu sholat. Perhatikan waktu-waktu itu. Jadi di waktu-waktu yang santai, di waktu-waktu yang tidak sibuk, yang tidak mepet. Di situ kita memberi kabar. Itu yang penting. Lalu yang berikutnya adalah saat bimbingan kita harus fokus mendengarkan, bertanya. Kita harus lebih aktif saat bimbingan itu untuk menerima semua masukan. Yang masukan itu menjadi modal bagi kita untuk merevisinya. Jangan acuh apa yang kita katakan dosen, kita diam saja, menganggap diri kita ini sudah paham betul. Tapi begitu nanti kita bawa pulang revisiannya, kita nggak ngerti apa yang mau kita kerjakan. Oh, jangan, dosen tidak suka yang demikian itu. Dosen tentunya lebih senang melihat mahasiswa atau mahasiswinya yang aktif bertanya, mana yang tidak tahu dan tidak paham. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsisten. Begitu sudah bimbingan, mendapat revisi, langsung kerjakan. Jangan terlalu lama ditinggalkan. Contoh,
bimbingan hari ini, maka sebulan kemudian kita baru muncul untuk bimbingan lain. Atau 2 bulan kemudian kita muncul lagi untuk bimbingan. Nah, itu jangan dilakukan. Yang selanjutnya jangan memaksa. Maksudnya memaksa adalah kita bimbingan hari ini, lalu disuruh revisi, kita diamkan, kita abaikan, kita santaikan saja. Lalu 2 bulan kemudian melihat kawan-kawan sudah mendaftar seminar proposal, sudah ACC, kita sibuk dan kepanasan. Lalu kita kerjakan segera revisinya, kita jumpai dosen dan mengharap langsung di ACC. Nah, tidak begitu. Ikuti prosesnya. Karena proses yang baik itu dibaca, nah, kemudian diperbaiki jika ada kekeliruan. Apakah ada yang memaksa? Ya mungkin ada. Mohon maaf Pak, Bu, tolonglah Bu ACC-kan, sudah telat, sudah dekat waktunya, nanti saya nggak bisa daftar seminar, nggak bisa daftar sidang yang lainnya. Nah, itu jangan. Itu yang salah kita sebagai mahasiswa. Kenapa kita harus berlama-lama? Mungkin saja mahasiswa yang lain itu konsisten, dia mengerjakannya sehingga dia bisa ACC dan selesai tepat waktu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah tertib. Jangan gerasa gerusuk, jangan suka-suka, jangan merasa paling harus didahulukan dari mahasiswa bimbingan yang lainnya. Jangan seperti itu. Yang terakhir adalah jangan mengeluh. Mengeluh dalam artian merasakan dosen itu sulit meng-ACC, dosen itu payah dijumpai, dosen itu payah mengangkat telepon dan membalas WA. Jangan seperti itu. Kembali lagi, setiap kita itu punya kegiatan dan kesibukan lain. Jadi kita harus membangun pikiran positif kita. Maka itu dari tadi di awal saya katakan gunakan bahasa yang baik, kata-kata yang baik. Dan terlebih dahulu kita memperkenalkan diri kita. Di saat kita tahu bahwasanya dosen itu adalah dosen pembimbing kita. Jadi beliau mengenal kita dan memberi perhatian serta berusaha menyediakan waktunya untuk kita untuk membaca proposal dan membimbing kita. Itu yang harus dilakukan.